Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan tentang praktek daripada materi menerapkan style sheet pada halaman web, mana pada channel saya di pojok programmer sudah ada video pengantar berupa presentasi materi untuk mata pelajaran pemrograman web dan perangkat bergerak. Nah, pada materi tersebut hanya menerangkan tentang teorinya saja. Teorinya saja bagaimana membuat salah satu agen global dari penjuru dunia. Style sheet, menerapkan style sheet di dalam halaman web. Di sini saya akan memberikan contoh real, contoh nyata bagaimana penggunaan CSS secara native, bagaimana kita membangun CSS. Jadi ketika kita belajar CSS, asumsinya adalah Anda sudah memahami HTML. Kenapa? Karena HTML, CSS itu tidak bisa berdiri tanpa HTML. Nah, kita lanjut di sini. Setelah Anda menyimak materinya, teorinya, bagaimana penerapan style sheet pada halaman web. Sekarang kita bahas contohnya. Nah, untuk contoh hari ini kita akan membuat halaman login dengan CSS. Nah, di sini di htdoc Anda, ya, kalau pakai di Windows di folder htdoc Anda buat folder misalnya KD7. Kebetulan saya menggunakan Linux, jadi htdoc-nya saya tidak di folder htdoc tetapi di parww html. Kalau Anda di Windows mau disimpan di C Windows ya, C sam di C sam /htdocs ya kalau Anda menggunakan Windows dan Apache sebagai paket servernya. Jadi langkahnya adalah Anda buat folder KD7 misalnya, karena kita berbicara praktek KD7. Nah, di sini di CSM htdoc di sini ya. Nah, KD7-nya karena saya akan memberikan beberapa contoh tentang CSS, saya berikan KD7-nya strip 1 gitu ya. Nah, di sini saya akan membuat KD7 strip 1. Jadi di sini pada saat di browser saya memanggilnya localhost KD7 strip 1 seperti ini. Nah, ini masih ada filenya ya, saya kosongkan, saya buang dulu. Ini untuk hasil akhirnya akan seperti ini, tapi nanti gambarnya akan saya buang, saya ganti dengan gambar yang lain. Nah, di sini kosong seperti ini ya. Hari ini kita akan membuat contoh seperti itu. Nah, struktur direktori di dalam folder KD7 adalah buat folder baru di folder KD7-1 dengan nama foldernya adalah assets. Nah, di sini ya Anda buat folder baru namanya asset. Nanti tujuannya untuk menyimpan file gambar sebagai background dan juga file CSS-nya disimpan di folder ini, sedangkan file HTML-nya disimpan di luar folder aset ini. Nah, yang berikutnya, yang ketiga, kita akan membuat file index ya, .html untuk disimpannya di folder ini ya. Nah, kita buat file baru, file new, save as, simpan di HTML KD7-1 di sini ya. Nah, namanya adalah index.html. Nah, di sini kita buat kerangkanya dulu ya, kita buat HTML-nya dulu tanpa CSS. HTML. Di sini Anda bikin HTML language sama dengan English.
Kita tutup HTML-nya, kita buat section head-nya seperti ini ya. Ini detailnya seperti ini. Login page, halaman login ya. Nah, di sini kita buat bodinya seperti ini, body seperti ini. Nah, di sini kita akan menyiapkan tampilan login. Kita terus H1 ya, di sini H1-nya kita tuliskan login, dan kita siapkan sebuah tempat kotak virtual dengan nama div dan ID-nya adalah container. Misalnya container div ID sama dengan container ya, seperti ini misalnya, seperti ini div container. Nah, container. Nah, berikutnya kita coba balik ke sini dan kita refresh login ya, dan kita buat formnya, bikin form. Misalnya kelasnya adalah formnya kita kasih nama, kelasnya namanya form login seperti ini, itu form. Nah, di dalam form kita akan membuat komponen labelnya P sini ya, P username seperti ini. Kita menggunakan BR saja ke bawah, beri kotak input, tipenya sama dengan teks, name-nya misalnya sama dengan txt username. Nah, sedangkan untuk passwordnya kita bikin P saja, password kita BR, dan di sini kita bikin input tag-nya, tipenya adalah password, name-nya adalah txt password. Nah, dan terakhir kita bikin tombol ya, tombolnya tipenya jenisnya buton, tipenya submit. Nah, seperti ini. Nah, value-nya, labelnya adalah login now seperti ini ya. Nah, perhatikan kita sudah punya kerangkanya, yaitu form login. Di sini kelihatan bahwa form login masih dalam keadaan standar. Nah, berikutnya di bagian selanjutnya kita akan membuat CSS-nya. Nah, kita akan menggunakan CSS cara yang ketiga, di mana CSS-nya disimpan secara eksternal atau di luar file. Di sini kita akan memanggil memanggil file CSS yang ada di folder asset ini ya. Nah, di sini ya. Jadi kita siapkan file baru, kita simpan di folder asset kode 7. Nah, di folder asset ini, di sini kita beri nama misalnya style.css ya. Jadi di sini setelah selesai Anda buat file baru dengan nama style CSS di folder kd1 di folder asset ya. Nah, seperti ini sudah ada kosong. Nah, file ini akan dipanggil oleh indeks HTML. Jadi kita memanggilnya dengan cara di bawah title di dalam section head ini kita membuat link seperti ini, tag link. Ref-nya arahkan ke file style. Jangan lupa ketik titik sebagai pengganti localhost ini, localhost alamat websitenya diganti dengan tanda titik satu kali, garis miring, sebutkan folder asetnya, garis miring, sebutkan nama filenya, kutip. Nah, jadi tanda titik ini mewakili nama domain ini, localhost, nama hostnya ya. Nah, kalau sudah, tambahkan rel menunjukkan bahwa dia adalah file style sheet. Awas jangan salah, kalau salah style sheetnya tidak akan jalan. Tutup ya, seperti ini. Nah, jadi link itu tidak berpasangan. Kalaupun mau berpasangan, silakan tambahkan seperti ini.
link ya. Ini boleh. Nah, kita sudah meloadnya. Nah, bagaimana cara mengeceknya apakah filenya sudah didapat di loading atau belum? Kita refresh ya. Nah, di sini kebetulan di sini saya gambarnya ada ya. Kenapa? Nah, di sini file asetnya belum saya hapus. File ini sudah tidak ada sebetulnya karena ini cache memory. Nah, kan saya clear dulu supaya kelihatan apa ya di sini tool history. Kita clear dulu, clear recent history. Nah, ini kita ambil yang beberapa jam kemarin ya, yang beberapa jam yang tadi kita clear dulu. Oke. Dia bisa diterapkan CSS filenya. Nah, di sini kita clear yang beberapa jam tadi karena sebetulnya ini tidak ada gitu ya, belum ada gitu, belum ada apa-apa. Kita atau paling tidak kita pindah browser saja ke sini ya, pindah ke browser sini. Kita buktikan di sini, ketik localhost karet 71. Nah, ini ya. Ini adalah yang betul-betul bukan sisa yang tadi. Sebetulnya saya sudah pernah membuat di sini, jadi saya hapus kembali, tapi oleh browser itu diingat. Nah, benar ya, disimpan dalam cache memory. Jadi saya buang dulu cache memory. Nah, ini sudah berhasil. Apakah ini sudah berhasil meloading CSS atau tidak? Cara mengeceknya adalah klik kanan pada area putih, pilih inspect element. Nah, di sini akan di sini akan kelihatan klik kanan view page, maksudnya view page source. Nah, di sini terlihat nih aset. Nah, ini boleh diklik. Ketika dia tidak not found, berarti isinya si CSS-nya kebaca. Beda dengan seperti ini, misalnya saya lupa tanda titiknya. Nah, lupa tanda titiknya, maka ketika di refresh, nah di refresh seperti ini, titiknya hilang ya, saya klik, maka ini ada not found, berarti saya salah memanggilnya. CSS-nya tidak akan terambil, tidak akan terbaca. Untuk itu kita balikan kembali seperti ini dan kita refresh ulang, ditulis klik kanan lagi, pastikan kembali view page source, dia refresh lagi, titiknya ada dan diklik kosong. Kenapa kosong? Karena memang di sini pun masih kosong. Nah, mari sekarang kita mencari backgroundnya. Nah, sekarang kita cari background yang kelima. Ya, cari background, foto, simpan di aset, di folder dengan nama background. Nanti kita lihat hasilnya apa, apakah JPEG atau apa ya. Background titik misalnya JPEG. Kita gunakan website prepix gitu ya, prepix kurang i. Nah, ini prepix kayak gini ya. Nah, ini background image ya, prepix, kita pilih yang background image. Nah, di sini silahkan Anda pilih image yang mana. Nah, ini boleh menggunakan ini yang sudah jadi atau menggunakan foto Anda sendiri. Nah, di sini saya ini aja ya, yang mana yang kira-kira bagus. Saya akan menggunakan yang ini saja. Nah, ya. Atau yang mana ya kira-kira yang bagus. Nah, yang boleh lihat sini yang mana ya. Saya akan menggunakan yang ini saja. Nah, di sini klik saja seperti ini. Nanti kita download. Nah, pilih download. Terus nanti akan tampil informasi downloadnya. Kalau background color untuk warna latar hijau ini, kalau color property color pun yang agak lama ya. Ini FFFF berarti warna putih. Kalau ada dengan 0000 berarti warna hitam. Anda boleh ganti red, green dan seterusnya. Nah, di sini ada properti baru lagi, border radius 5 pixel. Artinya Anda lihat sebelah pinggir ini, pinggir kiri bawah. Itu agak ya, download ya, sudah ya. Kita ambil yang free, jangan yang premium. Kalau premium kita berbayar. Free saja.
Nah, itu kita simpan di terserah di mana saja. Misalnya saya simpan di folder mana ya, atau di folder yang ini juga nggak apa-apa, langsung HTML KD7 sini, simpan di aset, paste, save. Nah, nanti hasilnya akan tampak ada hasil download. Bagaimana mengambilnya? Klik kanan, extract to here, langsung oke saja, akan terbentuk folder baru. Nah, di sini ada gambar. Nah, kita ambil yang JPEG. Ambil yang JPEG, pindahkan ke folder aset. Kita cut, pindahkan ke sini, paste. Kalau sudah, yang ini kita buang. Nah, seperti ini. Skripnya yang tadinya pendek ditambahkan CSS menggunakan inline style. Maaf, maka yang ini. HTML Nah, ini saya copy, saja menjadi saya pindahkan ke sini, banyak menjadi 3 baris. Nah, paste ya. Misalnya kita punya banyak Nah, yang ini saya buang. nanti akan diulang-ulang. Nah, jadi cuman ada 2 file, style, dan ini kita ganti namanya menjadi putih seperti ini. Akan diulang-ulang, copy paste. Jadi yang tadi baris jadi 9 baris. Ya, background JPEG. Nah, sudah. Mari kita buat. Ini sudah, kita lupakan saja. Mari kita ubah backgroundnya supaya gambar yang tadi. Maka kita pindah ke style. Ini style. Di sini ada tag body. Jadi body ini kita ambil tagnya supaya jadi selektor seperti ini. Dan kita buat property background image .2 URL urung siku titik koma. Nah, ini propertinya background image .2 pemisah properti dan nilai. URL adalah ngambil URL gambar, dalam tanda kutip kita sebutkan lokasi gambarnya, garis miring aset, nah, sekarang tambahan garis miring background Anda buatkan style seperti ini, background.jpg. Dan ingat, ini kita harus menyebutkan absolut relatif alamatnya ya. Kalau di sini 1 titiknya, kalau di sini karena di dalam folder aset, maka di sini titiknya 2. Nah, itu 2 seperti ini ya. Maka sekarang kita coba refresh seperti ini. Nah, sudah berubah ya, backgroundnya sudah berubah. Nah, berikutnya kita akan mempercantik tampilan loginnya. Nah, kita lihat bagian login itu selektornya adalah H1, maka kita buat selektor baru di sini H1. Nah, seperti ini. Ini biasakan di antara properti kita agak menjorok seperti ini. Nah, sebagai catatan, Anda boleh membuat komentar di sini seperti ini ya. Nah, seperti ini. Nah, jangan ada spasi. Nah, ini adalah file CSS. Nama file dua style.css dibuat. Nah, tanggal berapa, misalnya sekarang tanggal 4 November ya, 4 November 2021 oleh saya. Nah, seperti ya, ini informasi filenya. Nah, sekarang balik lagi ke selektor H1. H1 mau seperti apa? Kita ingin H1 rata tengah, teks legend .2 center. Maka ketika disimpan dan di refresh, maka dia akan ke tengah. Terus ingin nama tulisannya, jenisnya berubah, font family. Font familinya kita gunakan yang Arial seperti ini, maka berubah. Nah, kalau namanya hurufnya 2 kata, pakai tanda kutip, misalnya Arial Black. Nah, seperti ini. Maka seperti berubah ya. Nah, berikutnya
kita ganti warnanya, font, lebih rapih lagi supaya color. kita Colornya misalnya kita pakai warna apa, itu memisahkan antara font, file HTML color, atau maaf, kalau colornya nggak usah pakai font, berarti color saja. Nah, maka disebutnya Kita pakai warna apa, Anda bisa memanfaatkan eksternal. di Google, ketik color picker, color picker. Nah, silakan cari warnanya apa, sesuaikan dengan background. Nah, saya akan mencari warna yang ini agak ke biru, menjelang biru tapi mengarah ke abu, mungkin di sini ya, atau saya ke sinilah ke agak menyala. Nah, ini ya. Kalau sudah Anda tekan copy ini ya, copy. Cara kedua menggunakan Nah, kita paste di sini color, simpan, hasilnya akan tampak seperti ini. Nah, warnanya ya. Terus ukurannya pingin digedekan, font size titik 2 misalnya jadi 18 poin pt, maka hasilnya ini kecil ya, berarti harus tambah besar, berarti sekitar 72. Nah, kegedean 34 30 poin cukup. Nah, sini ya, berarti sudah. Sekarang kita ngatur yang bagian sini. Nah, kotak login ini semuanya berada dalam div, dimana divnya punya nama, namanya adalah kontainer, berarti selektornya adalah kontainer. Simpan di sini kontainer kurung kurawal. Karena kontainernya menggunakan div, menggunakan ID sebagai penamaan, sebagai tag penamaan, maka di sini si selektornya kita berikan tanda hashtag. Jadi hashtag itu menunjukkan ada sebuah elemen yang bernama kontainer menggunakan nama ID sebagai penamaannya. Nah, mau seperti apa? Nah, kita kasih dulu warna background ya, berarti background color titik 2. Nah, kita ambil di sini warna backgroundnya mau seperti apa, misalnya mendekati biru yang ini, kita bikin agak ke sini, agak mudah sini misalnya, terus saya copy, kita simpan di sini, maka hasilnya kan tampak seperti ini ya. Ini ada backgroundnya kan. Nah, tapi saya pingin backgroundnya lebarnya hanya sampai sini, maka bagian div container ini ya, si kontainer ini kita kasih lebar widthnya sekitar 400 pixel px, maka hasilnya akan seperti ini ya. Terus saya ingin agar si kontainer ini berada di tengah-tengah layar, maka saya akan menambahkan margin left, jadi margin kiri auto, terus margin kanan right titik 2 auto, seperti ini ya. Nah, maka hasilnya dia ke kanan, tingginya nanti tinggi. Nah, sekarang kita rubah, kita biar lewat saja tingginya. Nah, Anda lihat di sini bagaimana supaya si tulisan username, password, dan kotak itu tidak mepet ke pinggiran bingkai kotak ini. Jadi saya akan menambahkan properti padding. Nah, padding atasnya adalah 10 pixel. Nah, searah jarum jam ya, dari garis ke awal ke username 10 pixel, dari kanan ke sebelah sini misalnya maaf ini 15, ini 10 pixel dari kanan ke tulisan, dari bawah ke tombol juga kita samakan 15 pixel, dari kiri ke tulisan username, password, kotak ada jarak 10 pixel. Jadi maka hasilnya akan tampak seperti ini. Kalau dirasa ini terlalu mepet, ya silakan dibuatkan paddingnya yang sebelah ini ya, ditambahkan lagi misalnya jadi 20 sebelah kiri, maka akan naik. Ini tambahkan, samakan 20 juga sama ya. Nah, sekarang
Nah, kita akan mengatur supaya lebar kotak ini, si kotak ini ya, si kotak ini tadi kita mengenal selektor tag, sekarang kita mengenal selektor ID. Memanjang sampai sini ya. Nah, jadi kita melihatnya apa? Kita melihatnya adalah input, tag input. Jadi tag input itu baik input password username harus width-nya kita rubah. Width titik 2 misalnya 300 px seperti ini. Nah, kita ya kurang ya, berarti tambahkan titik 50. Salah kurang 370. Kurang. Nah, seperti ini ya misalnya. Nah, selain width kita juga bisa ngatur bordernya atau bingkai si kotak itu 1 pixel, terus bentuknya solid, warnanya apa, misalnya warnanya kita ambil yang agak ke sini atau agak ke bawah. Nah, yang ini copy, tambahkan seperti ini, maka hasilnya si kotak ini akan bentuknya seperti ini. Nah ya, kelihatan kok kecil, jadi kita akan tambahkan seperti ini, menambahkan padding supaya paddingnya sama, misalnya kiri kanan atas bawah, paddingnya pingin 15 pixel, 15 pixel berarti kanan kiri atas bawah itu paddingnya adalah 15 pixel, maka hasilnya ketika di refresh akan seperti ini ya. Nah, kalau sudah kita coba di sini klik itu ya, berubah. Nah, bagaimana kalau huruf ininya pengen dirubah, kotak inputnya bisa tambahkan di sini font family, misalnya adalah diganti dengan ini apa, Arial Black, saya ganti dengan Arial saja, Arial. Refresh, maka tulisannya ya, oh ya Surya, beda ya. Kalau saya ganti dengan Courier, maka hasilnya akan seperti ini. Courier nggak ada ya, ternyata kita gunakan yang apa ya, serif, maka dia tulisannya akan ada. Jadi bentuknya terbatas ya, kita gunakan yang Arial, Arial saja, Arial atau Verdana ya, supaya kelihatan Verdana. Refresh, maka bentuk berubah ya. Nah, Verdana termasuk nanti password juga akan tidak kelihatan karena dirubah. Nah, sekarang tinggal bagian ini, kotak password dan password ini. Nah, kita lihat password itu P ya, tapi ada form login, berarti kita ambil form login, cuman dia selektornya menggunakan kelas penamaannya, maka di sini saya tambahkan di sini saja ya. Nah, kalau ID menggunakan kontainer menggunakan hashtag, kalau ID, kalau kelas menggunakan titik. Nah, berarti seperti ini. Form login berarti di sini di HTML-nya selektornya adalah kelas. Nah, maka dipanggilnya form login. Apa yang kita rubah? Kita rubah saja hurufnya menggunakan seperti ini. Nah, kita gunakan yang font family ini saja, samakan kita ya. Kita samakan font family-nya Verdana. Jadi ketika di refresh ini akan berubah seperti ini gitu ya. Username, password. Nah, sekarang tulisannya, font colornya kita akan kita redupkan, jangan terlalu tegas hitam, tapi kita akan redupkan ke arah sini, ke arah mana ya, hitamnya hitam yang inilah. Nah, copy, Anda silahkan sesuaikan warnanya dengan preferensi Anda. Nah, seperti ini ya. Nah, sekarang tinggal merubah tombol. Tombolnya kita lebarkan ya. Nah, di sini tombolnya menggunakan apa? Buton. Nah, kita ambil butonnya di sini. Buton kurung kurawal. Pertama kita lebarkan dulu, harus sama dengan ini width-nya ya, dengan input.
maka saya lebarkan. Nah, refresh, oh kurang lebar, berarti kita tambahkan. Ternyata lebarnya meskipun sama, jadi tidak sama. Nah, seperti ini kurang 220, kurang 410 berlebihan. Ini kurang, ini 05 misalnya, seperti ini. Nah, cukuplah segini ya. Merubah bordernya. Nah, border 1 pixel, warnanya mau disamakan dengan yang ini boleh ya, 1 pixel bordernya, warnanya sama dengan yang ini. Copy, solid, warnanya sama, maka hasilnya tampak seperti ini. Ya, ini agak kelebihan ya panjangnya ya, berarti kita kurangi sedikit, 400 saja. Nah, sama ya, 401 mungkin. Ini untuk CSS warna hanya 2, nah 2. Nah, untuk sama lah. Nah, sekarang lihat di sini loginnya sudah seperti ini. Sekarang tinggal bagaimana supaya loginnya agak meninggi. Berarti kita gunakan saja paddingnya samakan dengan yang input. Paddingnya adalah 15 pixel, maka jarak atas kanan kiri bawah akan ada jarak sebanyak ini. Nah, seperti ini ya. Sekarang tinggal bagaimana merubah hurufnya supaya berubah. Kita ikuti huruf yang ini, yang login atas, yang di body pakai huruf Arial black. Saya copy saja, simpan di buton, hasilnya tampak seperti ini. Cuman kenapa cuman kurang besar hurufnya, jadi tambahkan font size -2 16 pt 16 poin. Hasilnya seperti ini ya. Nah, kalau terlalu lebar tombolnya kita kecilkan paddingnya jadi 10. Nah, atau jadi 5 juga boleh mungkin ya. Nah, segini, login now. Nah, warnanya mau seperti ini boleh ya. Warna background tombolnya mau dirubah, bisa jadi biru, tambahkan back ground color -2. Kita cari warna yang agak mendekat ke sini. Nah, agak cerah ke sini ya, agak ke sini misalnya. Nah, saya ambil copy dan simpan di sini. Hasilnya adalah seperti ini. Nah, yang belum apa? Yang belum dari sini kita akan menginginkan si kotak ini agak membulat. Nah, kotak ini namanya adalah kontainer. Nah, kotak ini namanya kontainer. Berarti kita cari kontainer ini. Nah, tambahkan satu lagi properti border strip radius, misalnya 5 pixel, maka hasilnya membulat gitu ya. Membulat seperti ini boleh. Kalau tidak pun tidak apa-apa. Tapi bagaimana kalau warna background ini ingin transparan supaya gambar di belakangnya terlihatan? Nah, berarti kita tambahkan di sini opacity seperti ini. Makin mendekati 0 makin transparan, makin ke atas 0, berapa itu transparansinya, misalnya 0,3, maka perhatikan dia transparan ya, ini. Tapi sekarang saya tambahkan misalnya jadi 0,9. Nah ya, sini agak transparan 0,8 misalnya. Nah, seperti ini ya. Nah, jadi kelihatan transparan. Nah, selesai sudah. Ini sudah selesai ya. Nah, ini jadi saya ulangi, hasil akhirnya yang semula tampak tanpa CSS seperti ini ya kan, seperti ini. Setelah dengan CSS maka hasilnya jadi seperti ini ya. Jadi nah, sekarang sedikit meresum. Body berarti mengambil tag body, aturannya ini ada background image-nya, ada gambar, ada background-nya. H1 berarti H1 yang ini aturannya ini, teksnya rata tengah, hurufnya Arial, warnanya sekian, ukurannya 30 poin. Di sini ada kotak kontainer disimpan dalam tag div, berarti kita membuat kotak virtual dikasih nama kontainer. Penamaan menggunakan
ID, maka manggilnya adalah menggunakan hashtag ya, kontainer. Backgroundnya warna apa, widthnya 400, margin kirinya auto, margin kanannya auto, jadi disimpan di tengah-tengah. Paddingnya ini atas, Kalau ada foldernya, kanan, bawah, kiri, searah jarum jam. Border radiusnya 5 pixel, maka dia melengkung. Opacity-nya, tingkat transparansinya ini transparan. Berikutnya form login, ini form login dari kelas form, karena menggunakan kelas penamaannya maka selektornya jadi titik ya, kita hanya rubah font Verdana. Nah, ini jadi font Verdana, warnanya segini. Berikutnya kita akan mengatur input. Ini input, kita punya 2 buah input ya, widthnya lebarnya 370, bordernya 1 pixel, solid warnanya sekian. Ini warnanya. Paddingnya 15, jadi agak jarak lebih besar sih. Font family-nya samakan Verdana. Ada tombolnya di sini, buton tagnya kita ambil tag buton. Ini bordernya 1 pixel, solid warga sekian, width sekian ya, lebarnya, paddingnya 5, hurufnya ini, ukurannya sekian. Tulisannya mau dirubah warnanya jadi putih, misalnya color _2 hashtag FFFFF 6 kali, maka hasilnya jadi putih. Nah, selesai sudah, cantik halaman loginnya ini ya. Jadi ini adalah contoh CSS form. Silahkan Anda latihan membuat form yang lain dan lakukanlah perubahan dengan CSS. Demikian materi ini saya sampaikan untuk sebagai bahan pendukung praktek KD yang ke-7. Nah, nanti akan saya contohkan kembali bagaimana CSS untuk pengaturan tabel ya. Di sini hanya untuk CSS pengaturan form. Nanti setelah video ini kita contohkan CSS membuat tabel ya. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah